Demokrat makin terang-terangan, Jokowi jadi bahan tertawaan DPR. Apa tujuan dan maksudnya meningkatkan kualitas guru tadi, sertifikasi? Maka sekolah Pak, kalau di kota Pak Menteri tidak terlalu susah. Di daerah saya di 3T sana di NTT Pak, mbak-yu saya yang jadi guru SD tamatan tahun 78, udah usia 50-an ke atas semua, itu harus mengikuti pendidikan guna mendapatkan sertifikasi ini dengan minim fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Apa akibatnya? Akibatnya adalah program sertifikasi yang tadi tujuannya bagus bukan untuk mengejar kualitas, tetapi untuk apa? Untuk mendapatkan akses tunjangan. Dapat akses tunjangan, Pak, karena itu syarat Pak Menteri. Kalau mau tunjangan harus ada sertifikasi Pak. Bisa. Ada juga saya tahu yang bisa beli itu sertifikasi. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Ya, ada yang teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Mic-nya mati nanti kayaknya. Jadi apa artinya? Ini sertifikasi bukan untuk meningkatkan kompetensi tadi Pak, untuk mengejar itu tadi Pak, untuk mengejar tadi. Akibatnya apa? Beli pun bisa, dan ada yang membeli itu. Beli Pak. Ada lagi yang memalsukan itu mungkin. Roy itu bicara nanti ada tambahan amunisi baru, pengacara atau advokat yang membackup mereka, yaitu Denny Indrayana. Saya langsung bertanya tuh, belum bertanya dulu. Kemudian dengan ungkapan Pak Amir Samsudin, mantan Kumham. Lah, ini semua ini adalah Demokrat. Iya kan? Iya. Ada Subhan Palal juga di situ, ada Ruslan Buton kan guru itu. Iya. Ini, waduh, ini makin lama makin kesini nih makin terkuak. Ditambah yang belakangan Bang, Benny Oh, Benny Kaburhan. Ini masih memiliki banyak stok negarawan yang punya etika, lebih memilih mengedepankan penyelesaian ketimbang menimbulkan kegaduhan dan pembelahan di tengah-tengah anak bangsa dalam hal urusan ijazah. Maksudnya adalah hari ini baru saja kita saksikan Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Arsul Sani ya, kan sebelumnya diterpa juga ijazah palsu. Tapi hari ini beliau dengan gentleman sebagai seorang negarawan menjelaskan langsung pada publik, menunjukkan ijazahnya, berikut lampiran dokumen pendukung sambil menjelaskan kronologis perolehan ijazah itu secara runtut, sistematis, dan make sense bagi publik. Jadi maksud Anda? Dan akhirnya hal itu melegakan publik dan selesai urusan dari ijazah palsu yang gaduh di kasus Pak Arsul Sani. Saya kira sebenarnya kalau Saudara Joko Widodo mau mengambil langkah yang sudah ditempuh Pak Arsul Sani ini, tidak perlu tuh ada tadi paparan sampai 9 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Walau kubu Jokowi kan selalu ya membangun narasi berbangsa itu dengan suuzon, buruk sangka. Maksudnya begini, kalau ditunjukkan belum tentu nanti selesai, nanti masih dituduh lagi, diteliti lagi dan seterusnya. Ini kan suuzon duluan. Padahal
Belum tentu asumsi itu terjadi, apalagi kalau memang barang tersebut asli gitu ya kan. Kubu Jokowi ini nggak pede sebenarnya gitu loh. Nggak pede gitu. Kalau pede nanti di pengadilan. Dan narasi yang kami bangun sebagai pengantar itu bukan kaitannya hari ini setelah jadi laporan polisi, tapi jauh hari. Coba kalau Pak Asrul Sani mengadopsi metode yang sama dengan saudara Joko Widodo, nunggu mungkin sampai besok hari kiamat masih bahas ijazahnya Pak Asrul Sani. Tapi maksud saya adalah itulah sosok yang negarawan, itu tidak menggunakan egonya yang kemudian mendakwa rakyat dengan kalimat, apa kewenangan saudara bertanya kepada saya, tidak ada kewajiban bagi saya untuk menunjukkan kepada saudara. Tidak begitu. Kita bicara berbangsa, berbicara tentang solusi yang paling praktis agar apa? Keyakinan publik segera kembali dan selesailah masalah ini. Emang bener beda ya. Kalau orang berpendidikan asli ya, cara menyikapi tuduhan itu mereka tuh gentle. Ya, seperti Arsul Sani ini ketika dituduh mempunyai ijazah palsu, khususnya yang S3 ya, dia langsung menunjukkan ijazahnya, bahkan lengkap dengan transkrip nilai, juga beberapa foto yang berada di Polandia Warsawa sana gitu kan. Ini seperti itu. Bahkan saat penobatan atau wisuda di Warsawa sana itu juga dihadiri oleh Dubes RI saat itu, Anita Lydia Luhulima. Itu seperti itu. Padahal ini termasuk orang dekatnya Jokowi ini, Arsul Sani ini. Bahkan istrinya Arsul Sani ini, Sukma Violeta, satu-satunya wanita yang menjadi anggota komisi yudisial. Dan saat itu juga istrinya Arsul Sani itu juga diberi penghargaan Bintang Mahaputra oleh Jokowi ini. Tapi itulah bedanya ya, kalau sifat kenegarawan, orang-orang berpendidikan, cara menyikapi tujuan itu mereka tuh tidak berusaha tidak ngamuk dan segala macam, enggak. Jadi begitu. Beda halnya dengan Jokowi ya, ketika dituduh ijazah palsu gitu kan, tidak langsung menunjukkan ijazahnya, malah bawa pengacara, bawa penjilat, bawa buzzer. Begitu juga yang melakukan penelitian ijazahnya itu malah dituduh pencemaran nama baik, dilaporkan polisi. Jadi begitu. Jadi memang sudah jelas ya, kalau orang berpendidikan sama tidak berpendidikan itu cara menyikapi sesuatu hal tuduhan itu memang benar-benar beda ya. Kalau si Arsul Sani ini memang sifatnya elegan banget. Dia langsung menunjukkan semua apa yang dipunya, semua apa dituduhkan itu langsung ditunjukkan di publik ya, langsung ditunjukkan di publik, di wartawan, segala macam media. Dan akhirnya apa? Masalah itu selesai. Nah, sekarang ini Jokowi ya, dengan alasan malah istirahat lah sampai tahun 2007 ya. Jadi gitu, semenjak ada tuduhan ijazah palsu, dari mulai dia tuh sehat, sakit, korengan, kudis, kurap, sampai sakit lagi, perawatan lagi, sampai sakit lagi, perawatan lagi, nggak kelar-kelar. Emang bener tengi ini emang nih ya Jokowi tengi banget orangnya. aduh, ngamplas loh. Soal pernyataan Pak Beni Kaharman dulu, itu sikap partai atau pernyataan pribadi dari Pak Beni? Iya, setahu saya statement Pak Beni Kaharman itu diucapkan pada saat rapat dengar pendapat di DPR. Dan sebagai kader Partai Demokrat yang berada di legislatif, apa yang disampaikan itu merupakan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang anggota DPR yang tentunya dari fraksi Partai Demokrat, yang merupakan tugas check and balance yang sedang dijalankan oleh Pak Beni Kaharman. Saya pikir itu, dan saya pikir ini bagus buat masyarakat. Tapi artinya memang untuk menyinggung Pak Jokowi? Bukan, jadi secara tidak langsung bukan Pak Jokowi, tetapi itulah apa yang disampaikan itu, yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu merupakan contoh apabila terjadi diskursus di masyarakat, dan itu adalah merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Beni Kaharman, bahwa ada yang merasa menyinggung tentang nama seseorang, yaitu adalah merupakan suatu kebijakan publik yang secara keseluruhan ya kita persilahkan bagi siapapun untuk merespon apa yang disampaikan oleh Pak Beni Kaharman.
Saya pikir bagus untuk check and balance buat masyarakat dan bangsa ini. Bagaimana menyelesaikan diskursus yang ada di masyarakat. Tapi saya tidak memihak siapa-siapa. Saya dulu pembela Jokowi saya. Tapi kemudian belakangan ada yang Sudah sadar, Pak, ya? kelihatannya Tapi banyak yang belum sadar nih. cita-cita kita. Jadi apa alasan terbesar bahwa harus ditunda dulu aja soal Karena proses itu sidang pidana? merupakan unsur. Saya sudah katakan unsur melengkapi. Yap Jamhin didakwa mencemarkan nama baik. Pertanyaannya unsurnya, apakah ada nama baik dari mereka yang dicemarkan? Ini juga, kalau memang itu fitnah, mana ijazahnya dulu? Oleh karena itu, saya sangat prihatin. Itu ada 2 yang sudah dihukum itu, Gus Dur sama Bambang Tri itu adalah peradilan sesat. Itu saya bisa jamin itu. Tidak ada independensi dan imparsialitas, karena harus ditunjukkan dulu bahwa ijazah ada, baru namanya fitnah. Bahwa kamu palsu ijazahnya, begitu kan? Oleh karena itu ya, terlepas dari ketua peradi dia ini, ketua peradi apa namanya? Bersatu kan? Bersatu, berdua, bertiga, Prof. Objektif, meskipun kita berada di posisi daripada seseorang untuk membela dia, kalau di depan masyarakat sebagai pimpinan organisasi daripada advokat, kita harus objektif, ya. Saya kira demikian. Oke, Pak Boy, unsur yang melengkapi. Setuju nggak? Unsur melengkapi yang mana? Persidangannya berbeda, Prof. Masa seorang Prof bikin pernyataan seperti begini? Ini sidangnya berbeda. Pidana berbeda dengan KIP. KIP punya urusan internal sendiri, pidana punya internal sendiri. Bagaimana bisa disatukan? Nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ini sangat menyesatkan, Prof. Kacau. Kurang tepat, Prof. Ya. Mohon izin, Prof. Juga Prof jangan sebut-sebut organisasi, bicara organisasi beda lagi dengan Prof kita. Beliau itu yang sesat. Unsurnya itu harus ada. Bahwa itu berbeda itu soal lain. Tapi unsur ada ijazah yang betul asli, sehingga pernyataan-pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan baru salah. Itu menjadi fitnah. Baru dia ada proses peradilan pidana. Saya kira begitu. Iya. Dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini, ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada, ya. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini, kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini mana ininya? Saya harus cepetan, tapi kalau Pak Jokowi memang punya ijazah itu, ijazah UGM lagi, universitas yang membanggakan, kenapa disembunyikan? Apa tujuannya? Apa motifnya? Nah, begini, ijazah itu kan selain membanggakan juga bentuk satu pengakuan gitu. Kalau malu, ijazah kan bukan celana dalam yang bolong, yang malu untuk ditunjukkan ke publik. Jadi secara logika, secara filosofis tidak jelas ini motif ini, dan
ini kemarin saya di salah satu talkshow bilang bahwa Pak Jokowi langsung atau tidak langsung mempermainkan bangsa ini. Kenapa? Dengan isu ijazah. Karena tidak segera menunjukkan kalau memang asli. Kalau orang jujur dan punya asli, pasti harus ditunjukkan. Jadi tidak ada penjelasan psikologis, filosofis, dan ilmiah yang bisa membenarkan tidak maunya membuka. Bukan, tadi saya tertarik memainkan bangsa ini. Iya, ini saya. Sebentar, boleh nggak saya tanya, memainkan bangsa ini di mana maksudnya? Ya artinya dia kan mantan presiden 2 periode. Dia kan bukan Risa Khalid yang harus menyembunyikan praktek korupsi minyak dan atau para koruptor, para manipulator. Dia presiden dan harus diakui periode pertama dia itu banyak yang memuja dan mendukung. Berikan tepuk tangan dulu buat Bung Refli Harun. Silakan. Jadi yang saya lanjutkan ya, bahwa ini bukan soal. Ini saya sedang bertanya karena menurut Bung Lukas, Pak Jokowi memainkan bangsa ini. Mempermainkan. Ya. Silakan. Ya. Ini nanti saya akan jawab. Jadi tidak ada sedikit pun menurut saya kehambelan sebagai seorang mantan presiden yang dulu mengkampanyekan diri sebagai orang yang humble untuk berani secara terbuka menunjukkan. Tapi seperti orang Jumawa, karena mungkin berasumsi yang minta Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan mungkin dia tidak suka dengan 3 orang itu dan beberapa orang lain, dia merasa tidak perlu. Tapi itu kan bukan pertanyaan 3 orang itu saja, ini pertanyaan rakyat Indonesia. Pertanyaan rakyat Indonesia. Dan pasti itu bukan pertanyaan relawan ya. Pertanyaan rakyat Indonesia yang non relawan Jokowi. Tapi relawan-relawan sekarang ini yang begitu gigih membela Pak Jokowi. Kegaduhan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, belum tampak titik akhirnya. Di tengah memanasnya polemik tersebut, anggota Balik DPR RI, Beni Kaharman, memuji sosok Hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Arsul diketahui sebelumnya memilih menunjukkan ijazah aslinya ke publik untuk menghindari sentimen negatif publik yang mengarah kepada dirinya. Momen itu terjadi saat Balik DPR RI menggelar rapat bersama Kemendikdasmen dan Kemenak yang membahas hasil pemantauan dan peninjauan UU Guru dan Dosen di Gedung Parlemen, Senayan pada Rabu, tanggal 19 November tahun 2025. Ada teman saya, Pak Menteri, Hakim dituduh ijazah palsu. Ya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya, dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Enggak kayak yang lain, kata Beni seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Kamis, tanggal 20 November tahun 2025. Pujian Beni kepada Arsul Sani pun menjadi sorotan karena muncul di tengah memanasnya isu perdebatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi. Jokowi disebut psikopat. Anggota tim bongkar ijazah Jokowi, Bon Jovi, Lukas Warso, belakangan melontarkan pernyataan pedas ke sosok Presiden ke-7 RI tersebut. Lukas menyebut bahwa Jokowi seorang psikopat apabila dirinya memang memiliki ijazah asli tapi sengaja tak ditunjukkan kepada publik. Lukas awalnya mengaku tidak terlalu memedulikan isu ini saat pertama kali dimunculkan Bambang Trimulyono. Bambang Tri kala itu menggugat terkait ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2022 silam. Akan tetapi, Lukas mulai tertarik meneliti isu ini di bulan April tahun 2025 setelah kader PSI, Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi yang diunggah Dian Sandi pun dikuliti oleh Roy Suryo. Dari proses yang sudah saya amati dan lakukan sekian bulan ini soal keaslian Jokowi, persentase bahwa Jokowi tidak punya ijazah itu semakin meningkat. Jadi tadinya ketika era Bambang Tri itu saya kan masih tidak peduli. Saya mulai ikutan tertarik setelah April itu setelah Dian Sandi Utama itu memposting ijazah Jokowi, ujar Lukas seperti dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV pada Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Lukas mengatakan kemungkinan Jokowi memang memiliki ijazah itu tetap terbuka. Namun, dari seluruh proses yang diikutinya, Lukas melihat peluang itu sangat kecil. Saya ingin melibatkan diri dalam proses wacana ini, tapi sebagai jurnalis saya ingin tahu juga. Nah, apakah tidak mungkin bahwa Jokowi punya ijazah? Saya selalu jawab kemungkinan itu selalu ada. Tapi, melihat proses yang ada sekarang kecil kemungkinannya, katanya. Lukas pun melontarkan pernyataan yang menghebohkan. Ia menyinggung sisi psikologis Jokowi jika seandainya dirinya memang memiliki ijazah asli tetapi sengaja tidak menampilkannya ke publik.
Kalau benar Jokowi punya ijazah, pengamatan saya secara psikologis, Jokowi punya ijazah itu dan asli tapi tidak mau menunjukkan, itu berarti dia mengalami suatu problem psikopat. Jadi dia ingin mengerjain bangsa ini, negara ini. Dia punya ijazah tapi dibiarkan aja, katanya. Menariknya, teori itu justru dipercaya banyak kalangan, termasuk beberapa akademisi. Tapi, itu ya terus terang banyak yang percaya loh. Bahkan, beberapa guru besar percaya teori itu bahwa kita sedang dipermainkan Jokowi, jelasnya.